Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semua. Yang saya hormati pimpinan sidang, Pak Senada. Yang saya hormati promotor dan promotor, Pak Hendy dan Pak Harun. Yang saya hormati dan penguji, Pak Sahat. Kemudian guru besar ya, Dr. Nail, Amin, yang khusus yang seranggapan mahasiswa Pemda, ya baik. Pertama dulu, apakah tujuan yang ditetapkan di awal itu tercapai atau tidak? Ya, tujuan untuk tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan model pembelajaran smarter yang valid, praktis dan efektif dari hasil uji analisis dari penelitian ini menunjukkan bahwa model ini valid, kemudian praktis dan efektif, gitu Prof. Ya, tercapai ya? Iya Prof. Tercapai ya. Ini dulu, bagaimana Anda melakukan pengujian hipotesis? Jadi pengujian hipotesis yang pertama itu apa? Pertama uji hipotesis. Ya, hipotesis yang pertama itu bahwa produk berbunyi produk pengembangan model smarter itu valid digunakan dalam pembelajaran literasi informasi pada program studi ilmu perpustakaan di UIN Sumatera Utara. Kemudian produk pengembangan model smarter praktis digunakan dalam pembelajaran literasi informasi. Kemudian yang ketiga, produk pengembangan model efektif digunakan. Pengujian hipotesis. Suaranya? Ya, sebentar Pak. Oke. Pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis untuk menggunakan kevalidan model dianalisis dengan menggunakan kriteria penilaian kevalidan. Kemudian untuk kepraktisan model dianalisis menggunakan kriteria penilaian kepraktisan, dan keefektifan model dianalisis dengan menggunakan uji statistik t-test. Selanjutnya di sini. Nah, untuk kevalidan model itu diuji oleh ahli, meliputi ahli desain, ahli materi, ahli bahasa. Kemudian didapat bahwa perangkat model pembelajaran yang berupa buku model itu diperoleh nilai rata-rata skor 3,5 dengan keterangan valid. Kemudian untuk perangkat model buku ajar itu didapat nilai rata-rata skor 3,48 dan kategori valid. Kemudian buku pedoman dosen
itu didapat nilai rata-rata skor 3,4 dan dinyatakan valid. Lalu terakhir buku pedoman mahasiswa, nilai skornya 3,4 dan dinyatakan valid. Kemudian hasil kevalidan model pembelajaran, hasil model Smarter oleh kelompok mahasiswa itu diuji dengan uji coba perorangan. Itu didapat nilai rata-rata skor 3,3 dinyatakan valid. Kemudian uji coba kelompok kecil 3,3 dinyatakan valid, dan uji coba lapangan 3,4. Kemudian saya juga melakukan uji coba diperluas dari produk pembelajaran ini, yaitu di USU, dan itu mendapatkan rata-rata skor 3,4. Kemudian uji kepraktisan itu meliputi uji sintaks, itu dari 2 pengamatan. Pengamatan pertama dan mendapatkan skor 2,9, dan pengamatan yang kedua mendapatkan skor 3,5, dan itu dinyatakan praktis. Kemudian komponen model sistem sosial mendapatkan skor rata-rata 3,6 dan dinyatakan praktis. Kemudian komponen prinsip reaksi dan pengelolaan mendapatkan skor rata-rata 3,5 dan dinyatakan juga praktis. Uji kepraktisan ini diperoleh dari rater yang dilakukan 2 kali pengamatan oleh dosen dan mahasiswa. Kemudian uji keefektifan model diperoleh dengan membandingkan rata-rata hasil belajar pada kelas yang diajar dengan model pembelajaran Smarter, yaitu kelas eksperimen, dan kelas yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran ekspositori atau kelas kontrol. Jadi dari hasil belajar selanjutnya dianalisis dengan uji normalitas dan homogenitas, kemudian uji normalitas menggunakan Lilliefors dan uji homogenitas menggunakan uji Fisher. Kemudian berdasarkan hasil uji statistik diperoleh harga T-hitung 6,01 dan harga T-tabel pada alfa 0,05 yaitu 1,69. Jadi oleh karena harga T-hitung itu lebih besar daripada harga T-tabel, maka HO ditolak dan HA diterima. Begitu, Prof. Maaf, Prof, masih di mute. Ya, baik. Anda kan melakukan uji T ya. Uji T-nya itu untuk membandingkan apa? Antara apa dengan apa? Membandingkan antara kelas eksperimen kelas yang diajar dengan diajar dengan model ekspositori dan kelas yang diajar dengan model Smarter, Prof. Di sini saya baca di sini tadi Anda kan menggunakan model ujian Book-and-Go ya. Iya. Yang sudah yang diadopsi dari Carey. Ya, di langkah ke-10 itu kan ada pengembangan evaluasi sumatif ini. Itu gimana maksudnya kira-kira? Evaluasi sumatif ya, Prof. Jadi kalau di dalam langkah-langkah pengembangan yang saya lakukan dengan menggunakan Book-and-Go yang kemudian mengadopsi model Dick and Carey ini, jadi langkah ke sumatif itu merupakan uji. Pada hakikatnya sih sebetulnya memang langkah ke-10 ini tidak merupakan bagian integral dari pengembangan, tetapi memang ini dianggap merupakan lanjutan dari proses pengembangan itu sendiri. Jadi di sini untuk langkah sumatif ini saya melakukan uji yang diperluas, di mana model Smarter yang saya kembangkan itu diuji coba ke program studi ilmu perpustakaan di USU untuk mendapatkan tanggapan dan bagaimana mereka menggunakan ini, apakah masih dianggap masih dinilai sebagai sebuah model yang praktis, dan saya sudah mendapatkan hasil daripada uji sumatif tersebut, yaitu dari hasil uji yang diperluas. Itu Prof yang bisa saya sampaikan. Ini yang menjadi kelas eksperimental ya, ada kelas yang
mobil smarter dan menggunakan model Expositor. personal apa tadi? Expositor. Ekspor ya. Iya, Pak. Nah itu sampelnya siapa? Sampelnya mahasiswa yang mahasiswa ilmu perpustakaan juga, tetapi yang tidak menggunakan smarter itu dia menggunakan Di mana di UIN saja Di atau UIN. yang termasuk di USU itu? Kalau yang menggunakan expository itu di UIN, Prof. Kalau yang di USUD, Yang menggunakan smarter yang menggunakan expository di UIN untuk perbandingan di awal, yang untuk uji lapangannya, field trialnya. Kemudian yang smarter juga di UIN. Jadi itu ada dua kelas. Jadi satu kelas itu menggunakan expository, yang satu kelas menggunakan smarter. Kemudian untuk yang diperluas itu hanya memperkenalkan, hanya menguji coba model yang sudah uji coba model yang sudah dibangun, Prof. Dan produknya di USU, yang di USU, iya, Prof. Ya. Itu mereka menggunakan smarter saja. Kemudian produknya gitu. Jadi mereka membaca produk dari produk model smart. Itu dihitung juga apa yang dihitung di situ? Yang di USU itu? Masukan mereka terhadap produk, Prof. Terhadap produk pembelajaran, buku model, kemudian buku ajar, kemudian buku panduan dosen dan buku panduan mahasiswa. Bukan diterapkan di situ di USU. Kalau di USU itu ya mereka menguji produk, soalnya karena penerapan ini kan dia model saya itu kan 1 semester, Prof, 16 pertemuan. Jadi artinya mereka tidak menerapkan penuh model itu, tetapi produk yang dihasilkan dari model ini yang mereka berikan masukan, yang mereka berikan tanggapan terhadap pemanfaatan produknya. Sebab model saya ini untuk 16 pertemuan, jadi tidak untuk satu kali tatap muka, tetapi perlu 16 pertemuan untuk menerapkan modelnya. Tanggapan dari mereka bagaimana? Yang nggak bisa dilihat lagi kan? Iya. Jadi kalau dari hasil dari mereka sebetulnya ini tadi yang hasil dari mereka bahwa dari uji lapangan yang diperluas itu model ini, buku produk ini adalah efektif, mendapatkan skor dari kevalitan model pembelajaran itu 3,4, dan itu kategori valid, Prof. Dari uji coba diperluas di USU. Baik, saya kira itu ada. Terima kasih Pak Rektor, saya kembalikan. Rektor. Baik, terima kasih Prof. Hasan.